There are dangers beyond. Help your father! Kembali lagi di channel Kembang Sarjana Film. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film yang berjudul Kingdom of the Planet of the Apes yang dirilis pada tanggal 8 Mei 2024 kemarin. Jadi ceritanya sendiri akan berlatar belakang 300 tahun setelah kejadian, di mana Caesar akhirnya mati dengan damai, setelah menyelamatkan para kera dan membawanya ke oasis. Dan dari beberapa generasi itu, para kera terpecah menjadi beberapa klan. Sedangkan peradaban dari manusia sendiri, mengalami kemunduran dan berubah menjadi primitif. Semua itu diakibatkan dari virus simian, yang menyebar akibat revolusi dari para kera. Bagaimana alur ceritanya? Yuk kita simak ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan simpanse yang bernama Noah. Karena usianya yang beranjak dewasa, Noah dan kedua simpanse lainnya sedang melakukan perburuan mencari telur dari burung elang. Mereka berdua bernama Anaya dan Sona. Pencarian telur burung elang itu mereka lakukan sebagai salah satu ritual bagi semua klan elang yang sudah menginjak usia dewasa. Yang nantinya, burung itu akan mereka pelihara sebagai simbol turun-temurun. Dan setelah mereka menemukan sarang burung elang, hanya ada 3 telur dalam sarang tersebut. Meskipun pada awalnya Anaya menyarankannya untuk mengambil semua telurnya, namun Noah melarangnya. Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku dan harus menyisakan 1 telur. Dalam keadaan itu, Noah mengalah dan menawarkan kedua telur itu kepada Anaya dan Sona. Namun tak lama kemudian, ia merasakan jika ada 1 sarang burung lagi di lokasi tersebut. Meskipun sangat di luar jangkauan mereka, Noah terus berusaha untuk bisa mengambil telur tersebut. Sampai pada akhirnya, beruntungnya, Noah berhasil selamat dan bisa mengambil telur tersebut. Dengan perasaan senang, mereka pun bergegas untuk pulang ke rumah. Namun tiba-tiba mereka merasa jika ada sesuatu yang mengikuti mereka. Dan ketika mereka mengejarnya, sampailah mereka di sebuah terowongan. Terowongan itu merupakan batas bagi suku elang untuk pergi. Anaya lalu memberanikan dirinya untuk mengambil potongan kain yang tersangkut di ranting pohon. Dan ketika ia mencium aromanya, ia mengatakan jika kain itu milik dari manusia. Setelah itu, mereka pun bergegas untuk pulang ke desa. Noah ternyata merupakan anak dari kepala suku di desa tersebut. Dengan kebanggaannya, ia menceritakan kepada ayahnya bagaimana cara ia mendapatkan telur elang dari lereng bukit kegelapan. Namun di saat itu, ayahnya mencium aroma dari kain yang dibawa oleh Noah. Meskipun pada awalnya ia sempat curiga jika Noah melewati perbatasan, namun Noah meyakinkan ayahnya jika ia tidak akan melewati batas dari terowongan tersebut. Merasa bahwa aroma itu akan membahayakan desa, ayah Noah meminta anak buahnya untuk membuang kain itu jauh dari jangkauan. Dan ketika malam tiba, Noah yang sedang terlihat beres-beres sebelum tidur, mendengar sesuatu dari ruangan penyimpanan makanan. Dan ketika ia mengeceknya, ada seorang wanita tiba-tiba menyerangnya, dan tanpa sengaja memecahkan telur Noah. Karena kejadian itulah, Noah akhirnya memutuskan untuk bisa mencari telur yang lain sebelum fajar tiba. Namun di tengah perjalanannya, ia mendengar sesuatu yang tak jauh dari lokasinya. Dan ketika ia menghampirinya, ada mayat kera yang memakai topeng di lokasi tersebut. Dan tiba-tiba, ternyata anak buah klan elang yang ditugaskan membuang kain, bertarung melawan klan kera yang lain hingga membuatnya tewas. Dan tak lama kemudian, rombongan dari klan topeng datang ke lokasi tersebut. Dengan cepat, Noah pun segera bersembunyi. Dalam keadaan itu, mereka pun menemukan kain yang berbau manusia. Dan mereka menyimpulkan mungkin saja kejadian itu disebabkan oleh kelompok kera lain. Noah yang masih bersembunyi dan tak mengerti apa-apa terus memperhatikan mereka. Sampai pada akhirnya, kuda Noah tiba-tiba muncul. Dan hal itulah yang membuat pemimpin dari klan topeng menjadikan kuda Noah sebagai petunjuk. Merasa bahwa kini desanya sedang dalam bahaya, Noah pun segera menyusul mereka. Namun naas, semua itu terlambat. Desa dari klan elang kini telah hangus terbakar.
Klan Topeng yang masih menganggap bahwa manusia bersembunyi di desa itu, terus menyandara semua klan elang dan mengobrak-abrik desa tersebut. Sementara Noah yang merasa bahwa ayahnya masih berada di atas, bergegas menghampirinya dan membantu menyelamatkan semua burung elang. Namun tak diduga, komandan dari klan Topeng menyusul mereka. Merasa bahwa ia harus mempertahankan suku dan wilayahnya, pertarungan mereka pun akhirnya terjadi. Noah yang berada di sana pun mencoba untuk membantu ayahnya. Namun naas, hal itu tidaklah cukup untuk mengalahkan komandan gorila. Sambil mengatakan demi Caesar, komandan gorila itu lalu memotong tali yang menahan Noah. Keesokan harinya, Noah yang tersadar pun sangat terkejut dengan keadaan desanya yang telah hancur. Ibu serta semua suku dari klan elang telah dibawa oleh mereka. Dengan rasa bersalahnya, ia pun melihat tubuh ayahnya yang telah tewas. Dan ia bersumpah akan menyelamatkan dan membawa suku klan elang untuk kembali. Dengan mengikuti jejak dari kaki kuda, Noah pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam terowongan. Dan di sini kita akan melihat sisa-sisa peradaban dari umat manusia. Dan tak jauh dari sana, ia juga menemukan kain ibunya yang terjatuh. Merasa bahwa tujuannya benar, Noah pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Dan ketika pagi tiba, Noah dikejutkan dengan burung elang ayahnya yang mengikutinya. Noah pun mencoba untuk memanggil burung itu dengan nyanyian suku elang. Namun ternyata Noah masih belum bisa untuk mengendalikan elang tersebut. Singkat cerita, Noah pun melanjutkan perjalanannya. Melihat ada kepulan asap, Noah pun menghampirinya. Dan tiba-tiba, Noah jatuh ke dalam suatu bangunan. Dan di sana ia bertemu dengan orang utan yang bernama Raka. Pada awalnya, Raka mengira Noah adalah bagian dari klan Topeng. Karena memang Noah membawa senjata listrik yang ia temukan di desanya. Namun Noah meyakinkan Raka dan menjelaskan tentang semua hal yang terjadi. Ternyata Raka pun mengalami hal yang sama. Salah satu temannya yang sedang ia kremasi ternyata telah dibunuh juga oleh klan Topeng. Noah lalu bertanya apakah ia melihat suku dari klan elang kepada Raka. Namun Raka menjawab bahwa ia tidak pernah melihatnya. Raka lalu menunjukkan beberapa buku kepada Noah. Dan ia menjelaskan bahwa buku adalah suatu benda yang bisa menyimpan beberapa ide dengan sebuah tulisan. Dan para kredit zaman Caesar mengerti semua simbol dan tulisan yang ada di dalam buku-buku tersebut. Mendengar kata Caesar, Noah lalu mengatakan jika klan Topeng yang telah membunuh ayah dan menculik semua klannya juga pernah menyebut nama Caesar. Dan Noah pun bertanya kepada Raka siapa Caesar sebenarnya. Raka lalu menjelaskan para klan Topeng telah memanipulasi semua kera dengan mengaku sebagai penerus Caesar. Tanpa mereka ketahui apa tujuan dan perintah dari Caesar sebenarnya. Caesar adalah pemimpin yang telah mengajari para kera jauh sebelum mereka semua bisa berbicara. Caesar selalu mengajarkan para kera untuk selalu bekerja sama dan tidak membunuh satu sama lain. Namun setelah berlanjutnya generasi dan terpecahnya beberapa klan kera, nama Caesar dan perintahnya pun semakin dilupakan. Raka juga menjelaskan kepada Noah jika dulu manusia dan kera hidup berdampingan. Bahkan Caesar sendiri dirawat dan dibesarkan oleh manusia. Setelah mendengar sejarah tentang awal mula kecerdasan dari para kera, Noah kemudian meminta Raka untuk mengantarnya keluar. Namun setibanya di luar, mereka melihat seorang wanita yang menyerang Noah di malam itu. Melihat hal itu, Raka yang tertarik dengan manusia pun menganggap bahwa ini adalah petunjuk dari Caesar. Dan ia menyimpulkan mungkin saja manusia itu mengikuti Noah dari desanya hanya untuk meminta pertolongan. Yang pada akhirnya Raka pun memutuskan untuk ikut dalam perjalanan Noah mencari klan elang. Karena mungkin saja jika memang wanita itu mengikutinya, Raka bisa bertemu dengannya kembali. Dan benar saja ketika malam tiba wanita itu benar-benar mengikuti mereka. Raka yang telah mempelajari manusia menyadari bahwa manusia itu kelaparan. Ia lalu melemparkan buah ke arah manusia tersebut. Dengan rasa laparnya, manusia itu lalu mengambil buah itu dan memakannya. Tidak cukup di situ, Raka juga melemparkan kain ke arah manusia itu untuk bisa menghangatkan tubuhnya. Singkat cerita keesokan harinya, Noah berniat meninggalkan wanita itu. Kita sebut saja Nova. Namun Raka yang masih tertarik dan memegang teguh ajaran Caesar mengajak Nova untuk pergi bersama mereka. Dalam perjalanannya, mereka pun menemukan sekumpulan zebra yang sedang minum di area sungai. Dan tak lama kemudian, Nova melihat ada sekelompok manusia primitif yang juga sedang minum di dalam sungai tersebut.
dan jumlahnya bahkan lebih banyak dari kumpulan zebra di sungai itu. Noah yang merasa bahwa Nova telah menemukan jenisnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara Raka yang masih tertarik dengan manusia memutuskan untuk tinggal bersama manusia. Dan sebelum Noah pergi, Raka memberikan sebuah kalung yang dipakainya kepada Noah. Namun tak lama setelah Noah pergi, klan topeng tiba-tiba datang untuk menangkap dan membunuh semua manusia di tempat tersebut. Nova yang berhasil lolos memutuskan untuk bersembunyi di rerumputan. Di sisi lain, Noah yang melihat itu pun berusaha untuk menyelamatkannya. Dalam keadaan itu, beberapa dari klan topeng semakin mendekati persembunyian Nova. Sementara Nova sendiri melihat Noah dari kejauhan yang juga sedang mencarinya. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun berdiri kemudian memanggil Noah dan berlari ke arahnya. Meskipun Noah sempat kesulitan, Raka akhirnya datang di waktu yang tepat. Setelah merasa aman, mereka pun melepaskan kuda mereka untuk mengalihkan perhatian. Di saat itu, Noah berkata kepada Raka bahwa sebenarnya Nova telah memanggil namanya ketika ia akan tertangkap. Faktanya adalah, ternyata selama ini Nova berpura-pura diam hanya untuk bisa aman dari kejaran klan topeng. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Emai. Beberapa dari jenis layak yang manusia normal, seperti Emai ternyata telah dimusnahkan dan dijadikan bawahan dari pemimpin klan topeng yang bernama Proximus. Emai juga mengatakan kepada Noah bahwa ia mengetahui di mana markas dari klan topeng tempat mereka menahan semua suku elang. Mengetahui fakta itu, akhirnya mereka bertiga pun bergegas menuju ke sana. Dan ketika mereka akan melewati sebuah jembatan, ternyata ada beberapa klan topeng yang telah menunggu mereka di bawah jembatan. Tidak cukup di situ, ternyata Noah dan yang lain telah masuk ke dalam perangkap komandan gorila. Raka yang melihat Emai akan terbawa arus sungai mencoba untuk menyelamatkannya. Dan ketika Emai berhasil naik ke atas jembatan, komandan gorila tiba-tiba datang dan memutus tali jaring yang membuat Raka terbawa arus dan menghilang. Sementara Noah sendiri menyaksikan semua itu dengan keadaan yang tak berdaya. Dengan pasrah, mereka berdua pun kini dibawa komandan gorila menuju ke markas dari klan topeng. Sesampainya di sana, Emai dibawa ke dalam suatu ruangan dan bertemu dengan satu manusia normal lainnya. Sementara Noah akhirnya bertemu dengan Sona dan juga ibunya. Di sini kita akan cepat melihat beberapa kera yang dijadikan budak termasuk juga suku dari klan elang. Mereka dipaksa untuk bisa membuka pintu gerbang yang sangat besar. Dan tak lama kemudian, muncullah pemimpin kera yang mengaku sebagai penurut Caesar yang bernama Proximus. Tujuan Proximus ingin membuka gerbang dari bunker itu hanya untuk bisa menguasai dan mempelajari teknologi dan senjata dari umat manusia terdahulu. Ia bisa mengetahui itu semua setelah menemukan sebuah peta dan informasi dari Trevathan, manusia yang telah bekerja sama dengan Proximus selama ini. Dengan usaha yang entah sudah berapa kali, Proximus meminta semua anak buahnya untuk bekerja membuka gerbang tersebut. Dengan cara menarik menggunakan rantai dan juga membakarnya. Dan sialnya, lagi-lagi gerbang itu pun sama sekali tidak bergeser sedikit pun. Setelah gagal, Proximus meminta para kera untuk bekerja kembali dan melakukan hal yang sama esok hari. Di sisi lain, Mei yang kini sedang bersama Trevathan berkata, jika semua hal itu haruslah dihentikan. Karena jika sampai para kera menguasai dan mempelajari teknologi yang ada di dalamnya, kehidupan dari manusia akan benar-benar punah. Namun di sini Trevathan mengatakan, jika kehidupan manusia memang sudahlah punah. Dan ia menyarankan kepada Mei untuk bisa menerima kenyataan dan ikut serta menjadi bagian dalam sejarah yang akan dibangun kembali. Di sisi lain, Noah yang masih bingung dengan hal yang terjadi menceritakan hal yang ia alami kepada Sona. Bahwa ternyata, semua hal yang selama ini mereka ketahui dari para leluhur mereka, belum bisa menjabarkan siapa sebenarnya manusia dan apa yang terjadi pada dunia ini sebelumnya. Dan tak lama kemudian, Noah dihampiri oleh komandan gorila yang mengajaknya untuk bertemu dengan Proximus. Di sana, ia bertemu kembali dengan Mei dan juga Trevathan. Tujuan Proximus memanggil Noah hanya untuk mencari tahu lebih dalam tentang siapa dan tujuan dari Mei sebenarnya. Faktanya, tujuan awal dari Mei mengikuti Noah hanya untuk bisa mencapai bunker tersebut. Karena ternyata, dalam perjalanan sebelumnya, Mei dan manusia lain terpisah karena ia diserang oleh anak buah dari Proximus. Dan hal itu dibuktikan lewat peta yang mereka dapatkan dari tubuh manusia yang mereka bunuh. Dan peta itu tepat menuju ke bunker di mana lokasi mereka berada sekarang.
Proximus selalu bertanya kepada Noah apakah ia mengetahui tentang bunker dan cara untuk bisa masuk ke dalamnya. Namun Noah menjawab, May sama sekali tidak memberitahunya tentang apapun. Mendengar itu, Proximus pun menarik Noah dan berkata bahwa manusia memanglah tidak bisa dipercaya. Mereka akan melakukan apapun demi keuntungan mereka sendiri tanpa memikirkan yang lain. Setelah pertemuan itu, Noah pun semakin bingung dengan keadaan yang kini harus ia jalani. Bahwa planet telah diambil alih oleh Proximus dan akan membangun sebuah kerajaan kera. Namun ketika ia melihat kalung yang diberikan oleh Raka, ia pun teringat kembali dengan perkataannya. Jika hukum yang diinginkan oleh Caesar bukanlah yang dijalani oleh Proximus saat ini. Dengan kata lain, Proximus telah menyalahgunakan kekuasaan demi ambisinya sendiri. Ketika Noah menyadari semua itu, burung elang milik ayahnya tiba-tiba datang dan hingga berbilangan Noah. Yang menandakan tujuan Noah untuk membebaskan suku elang dari kekuasaan Proximus akan segera ia lakukan. Dan ketika malam tiba, di saat Raphatan akan memberikan pelajaran kepada Proximus, Noah tiba-tiba datang menghampiri May dan menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan tujuan May selama ini. Dalam keadaan itu, May pun menjelaskan bahwa memang sejak awal ia menginginkan bantuan Noah untuk bisa mencapai bunker. Hal itu ia lakukan untuk bisa mengambil sebuah buku spesial yang bisa memulihkan kemampuan berbicara dari umat manusia. Noah pun lalu bertanya apakah benar di masa lalu manusia dan kera bisa hidup berdampingan. Dan May pun menjelaskan bahwa sebelum virus simian menyebar dan membuat semua kera bisa berbicara, manusia hidup lebih dominan dan para kera hanya hidup seperti binatang yang lainnya. Merasa bahwa May telah berkata jujur, Noah pun bersedia membantu May untuk bisa masuk dalam bunker dan mengambil buku spesial yang May maksud. Dan sebagai gantinya, Noah meminta bantuan May untuk bisa meledakkan dan menenggelamkan bunker untuk bisa menyelamatkan suku elang. Dengan rencana itu, Noah lalu mengajak Anaya dan Sona untuk membantunya. Pada awalnya, Anaya merasa takut untuk membantu Noah. Namun ketika Noah dan yang lain akan naik bendungan untuk memasang bahan peledak, Anaya tiba-tiba datang menyusul mereka. Setelah mereka akan memasang bahan peledak, tiba-tiba saja Raphatan datang dan berkata bahwa semua itu hanya akan membuat Proximus semakin marah. Melihat itu, May pun berusaha meyakinkannya bahwa tempat Raphatan berada bukanlah di sisi Proximus. Raphatan yang berpikir realistis mengatakan kepada May, fantasi May untuk bisa mengubah keadaan seperti masa lalu sangatlah konyol. Dan ia memutuskan akan segera memberitahu Proximus. Namun tiba-tiba, karena tidak ada pilihan lain, May pun memutuskan untuk membunuh Raphatan di saat itu juga. Setelah itu, mereka pun melanjutkan rencana mereka untuk masuk ke dalam bunker dengan cara naik ke atas tebing. Dengan susah payah, mereka pun akhirnya berhasil menaiki tebing terjal tersebut. Setelah mereka semua berhasil masuk ke dalam, May pun memimpin mereka menyusuri semua ruangan. Sampai pada akhirnya, mereka menemukan saklar daya listrik yang bisa menerangi semua ruangan. May juga menemukan sebuah peta yang menunjukkan semua ruangan dalam bunker tersebut. Mengetahui hal itu, May meminta Noah dan yang lain untuk menunggunya, sementara ia sendiri akan mencari buku spesial yang ia cari. Dan tak butuh waktu lama, May akhirnya menemukan ruangan yang berisikan senjata dan suatu benda seperti harddisk yang ia cari selama ini. Di sisi lain, Noah yang sedang menunggu tak sengaja menemukan sebuah buku bergambar tentang kebun binatang. Dan dari situlah Noah akhirnya mengetahui semua kebenaran tentang sejarah. Dan apa yang dikatakan oleh Raka dan May ternyata memanglah benar. Manusia adalah makhluk paling dominan di bumi. Dan tak lama kemudian, May pun akhirnya datang mengajak mereka untuk pergi. Dan ketika mereka akan keluar, Proximus dan Komandan Gorilla telah menunggu mereka. Pada awalnya, Proximus terlihat senang karena pintu gerbang telah terbuka. Namun di sini, ia merasa bahwa Noah telah berusaha bertindak lebih dulu dan berusaha mengkhianatinya. Menyadari hal itu, Proximus lalu menyandara Sona dan meminta Noah untuk membunuh May. Dengan keadaan yang semakin kacau itu, May tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak ke arah kera yang menyandara Sona. Para kera yang melihat hal itu pun tentu saja sangat terkejut. Merasa bahwa nyawanya terancam, Proximus lalu mempersilahkan May untuk pergi. Dan ia bertanya apakah masih ada beberapa senjata seperti itu di dalam bunker. Mendengar apa yang dikatakan Proximus membuat May semakin dilema. Karena jika sampai semua senjata itu bisa dikuasai oleh para kera, peperangan akan terjadi dan manusia akan benar-benar punah.
Karena itulah, Mei memutuskan untuk mengkhianati Noah dan meledakkan bendungan lebih awal sebelum Noah bisa mengevakuasi semua suku Elang. Dalam kekacauan yang terjadi, Noah berusaha untuk menyelamatkan semua sukunya dengan mengarahkan mereka naik ke lantai atas bunker. Namun ternyata Komandan Gorilla berhasil naik ke atas dan mengikuti Noah dan meledakkan bendungan lebih awal sebelum Noah bisa mengevakuasi semua suku Elang. Dalam kekacauan yang terjadi, Noah berusaha untuk menyelamatkan semua sukunya dengan mengarahkan mereka naik ke lantai atas bunker. Namun ternyata Komandan Gorilla berhasil naik ke atas dan mengikuti Noah. Dengan kecerdikannya, Noah memancing Komandan Gorilla untuk masuk ke dalam celah sempit dan berhasil menjebaknya. Pada awalnya, Noah berpikir telah membawa semua sukunya ke tempat aman. Namun tiba-tiba, Proximus ternyata telah berada di sana lebih dulu dan berniat akan membunuh Noah. Dalam keadaan hidup dan mati, Noah akhirnya bisa menyanyikan lagu elang milik ayahnya. Dengan kekuatan bersama dari klan suku elang, Noah akhirnya berhasil memanggil semua burung elang untuk menyerang Proximus. Setelah semuanya selesai, Noah memimpin para suku elang untuk kembali pulang dan membangun desanya kembali. Dan beberapa hari berlalu, Emai terlihat menghampiri desa Noah untuk mengucapkan perpisahan. Dalam pertemuan itu, Noah mempertanya kepada Emai, apakah yang dikatakan Raka tentang manusia dan kera bisa hidup berdampingan itu adalah kebenaran. Namun Emai menjawab, ia tidak mengetahuinya. Noah lalu memberikan kalung Raka kepada Emai dan berpesan bahwa itu adalah simbol sesar yang sangat penting bagi Raka. Di akhir film, kehidupan suku elang berakhir bahagia dengan kepemimpinan Noah yang telah membangun desanya kembali. Sementara Emai terlihat sedang menuju ke suatu tempat, di mana ternyata tempat itu adalah pemukiman para manusia normal yang memiliki akal dan kecerdasan. Faktanya, Emai memanglah ditugaskan untuk bisa mengambil hard drive yang tersimpan di dalam bunker tersebut. Dan ketika hard drive itu telah kembali ke tangan manusia, mereka pun mencoba merebut sistem dan mengaktifkan semua satelit yang bisa menghubungkan mereka dengan manusia lain di seluruh dunia. Dan film pun selesai. Kingdom of the Planet of the Apes merupakan reboot sequel dari trilogi franchise film-film sebelumnya. Dan di akhir film bisa disimpulkan bahwa kehidupan manusia akan bisa kembali pulih dengan terjalinnya komunikasi antar manusia dari seluruh dunia. Dan mungkin saja peradaban dan umat manusia di film berikutnya akan bisa kembali normal. Hingga pada akhirnya terjadilah kembali perang antara kera dan manusia. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah awal cerita film Kingdom of the Planet of the Apes. Semoga kalian terhibur dengan awal cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana, sampai jumpa di video berikutnya.